إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين فمن تركها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah di dalam kesempatan yang baik ini selalu kita niatkan untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauh semua yang dilarangnya, terutama melaksanakan perintah Allah yang berupa sholat 5 waktu. Karena perintah sholat 5 waktu tidak ada tawar-menawar, wajib bagi kita semuanya untuk melaksanakannya dalam kondisi apapun. Kaum muslimin rahimakumullah, sholat kita ini adalah merupakan cerminan iman kita. Kalau sholatnya baik, maka iman kita pasti baik. Kalau sholat kita rusak, maka iman kita juga rusak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama kali nanti ketika hari kiamat yang ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, maka dianggap baik semua amal ibadahnya. Tapi kalau sholatnya buruk, kalau sholatnya rusak, maka dianggap pula buruk semua amalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sholat yang baik, sholat yang sempurna, sholat yang tepat pada waktunya, bahkan ditambahi dengan sholat-sholat sunnah, ini menunjukkan bahwa betapa ketebalan imannya seseorang. Banyak di antara kita ini yang mengaku Islam, tetapi seringkali meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat 5 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa kasus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ada beberapa hukum bagi orang yang dikategorikan beberapa kategori. Yang pertama adalah mereka yang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya. Kategori yang pertama ini adalah mereka yang meninggalkan sholat dengan meyakini bahwa sholat tidak wajib. Jika hal ini dilakukan dalam rangka mengingkari hukum kewajiban sholat, maka orang semacam ini dihukumi kafir tanpa ada perselisihan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Seluruh dunia para ulama sepakat orang yang semacam ini adalah orang kafir. Termasuk meninggalkan sholat dengan menganggap remeh
tidak pernah melaksanakannya. Bahkan ketika diajak untuk melaksanakannya, malah dia enggan. Dia mengatakan malas. Inilah beberapa pendapat para ulama termasuk Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan mayoritas ulama salaf mengatakan bahwa pendapatnya orang yang semacam ini adalah kafir. Mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh ketika itu, karena dianggap sudah murtad, dianggap sudah keluar dari Islam. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana dikatakan dalam kitab At-Tahari. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Maryam Allah pernah berfirman, "Faqala min ba'dihim khalqun adharus shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila shalihan." Kelak akan datang mereka orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui yang namanya ghayyan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, ghayyan di dalam hal ini diterangkan bahwa ghayyan adalah sungai yang ada di neraka jahanam, yang maknanya sangat menjijikkan, tempatnya sangat dalam, dan orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu lebih tepatnya adalah ghayyan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Yang membedakan antara orang muslim dengan orang yang syirik, dengan orang kafir, adalah meninggalkan sholat. Jadi ini kadang-kadang di antara kita meninggalkan sholat dianggap remeh saja, dianggap biasa-biasa saja. Padahal kalau memang betul-betul diniatkan meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La Islam liman taraka salat." Tidak dikatakan orang Islam bagi mereka yang meninggalkan salat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kasus yang kedua, kasus ini yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu tidak rutin dalam melaksanakan sholat. Kadang sholat, kadang tidak, maka dia masih dihukumi muslim. Secara zahir kelihatannya muslim, dia tidak kafir. Orang-orang semacam ini ada pada diri mereka iman sekaligus sifat nifaq, sekaligus sifat munafik. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bagi orang yang dilihat dari keadaan seperti ini, maka nanti kita bisa melihat bagaimana di akhir kehidupannya. Allah akan tunjukkan orang-orang yang semacam ini bagaimana di akhir kehidupannya. Pendapat Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, dia adalah fasik, telah berbuat dosa besar, dan dia harus dipenjara pada saat itu sampai dia mau melaksanakan sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kasus yang ketiga adalah bagi orang yang meninggalkan sholat dan dia tidak tahu bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa besar. Bahkan kalau diniati sengaja, maka dia termasuk orang kafir. Dia tidak tahu, maka orang ini dihukumi sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu.
orang ini tidak dikafirkan disebabkan karena kejahilannya pada dirinya yang dinilai sebagai faktor penghalang untuk mendapatkan hukuman. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kasus yang keempat. Kasus ini adalah orang yang mengerjakan sholat namun dilakukan di luar waktunya sholat, dan ini selalu dilakukan secara rutin. Sholat tidak tepat pada waktunya, dikerjakan di luar sholat waktunya. Ia mengerjakan di luar waktu dan selalu diulang dan diulang. Maka orang semacam ini tidaklah kafir, namun ia berdosa besar dan perbuatan ini sangat tercela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil musallin." Wail, celaka bagi orang-orang yang sholat. Celaka orang-orang yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat tetapi sholatnya lalai. Sholat dilakukan dengan seenaknya sendiri. Oleh karenanya melalui khutbah yang singkat ini, mari bersama-sama kita perbaiki sholat kita. Barangkali di antara kita masih meremehkan sholat. Barangkali ada di antara kita yang masih meninggalkan sholat bahkan dengan sengaja. Ayo kita mulai, kita perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang baik, dan insya Allah inilah yang akan menyelamatkan kita akhir ketika kita meninggal dunia. Semoga Allah SWT menjadikan peringatan ini, menjadikan kita sadar sehingga kita mau melaksanakan sholat fardu terutama dengan sebaik-baiknya dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kaum muslimin rahimahumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana digambarkan dalam hadis yang cukup panjang. Ketika itu diceritakan ada satu kaum yang membentur-benturkan kepalanya pada satu batu. Setiap kali benturan itu maka menyebabkan kepalanya pecah, keluar isi semua dari kepalanya itu. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula. Tidak lama lagi ia benturkan lagi kepalanya pada batu itu sampai pecah. Kemudian Allah kembalikan lagi dan terus begitu selama-lamanya. Sampai Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapakah ini?" Maka Jibril menjawab, "Mereka ini adalah orang yang berat kepalanya, berat untuk sujud kepada Allah, berat untuk bersolat kepada Allah." Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kehinaan di dunia. Allah Ta'ala akan menghilangkan berkah. Rezekinya tidak ada berkahnya. Walaupun banyak, walaupun kaya, tidak ada berkahnya. Allah mencabut nur cahaya di dalam mukanya. Ketika maut datang, maka dia akan merasa amat pedih, sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah.
ketika di dalam alam barzakh, maka dia merasa susah menjawab semua pertanyaan dari malaikat. Oleh karenanya, mari kita perbaiki sholat fardu kita. Sholat fardu yang 5 waktu ini, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, insya Allah akan diampuni oleh Allah dengan sholat-sholat kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas kelalaian dan dosa-dosa kami dalam meninggalkan dan mengundur-undur pelaksanaan sholat fardu. Berikan kami kekuatan dan kesadaran untuk senantiasa melaksanakan sholat fardu dengan tepat waktu dan istiqomah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami serta keturunan kami semuanya ya Allah termasuk orang-orang yang senang mendirikan sholat dengan baik, khusyuk dan berjamaah, serta jauhkan kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la ilaha illallah akbar.